Aku matiin aja ya ininya. Oke. Dikas. Matiin mic dulu, Seth. Aduh, nggak bisa kayak gitu. Karena, oh ya sudahlah, aku nanti ganti aja satu-satu pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas dari fisika komputasi. Yang kita ambil adalah mengenai Markov chain untuk analisis pertambahan pasien COVID 2019 di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, ada kelompok kami, ada saya Fahmi Saputra, dan di sini juga ada Yosef Christian dan Abdul Rozi. Oke, mungkin langsung aja ya. Mungkin Yosef tadi presentingnya. Gimana, Yosef? Oke, langsung masuk ke pembahasan. Next. Oke. Mungkin saya serahkan ke Kak Rozi. Baik, kita masuk ke latar belakang. Virus corona atau biasa disebut sebagai COVID-19 pada awal mulanya penyebarannya terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China. Virus ini tidak hanya membawa dampak untuk wilayah tertentu, tetapi virus ini sudah menyebar hampir ke semua wilayah belahan bumi. Penyebaran sangat cepat dan mudah mengakibatkan banyak dampak yang dirasakan oleh manusia, sehingga virus ini bukan hanya masalah suatu negara, tetapi juga permasalahan dunia. Negara Indonesia yang berstatus sebagai negara berkembang dan termasuk dalam penduduk terpadat se-ASEAN dan juga negara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan suatu tantangan besar bagi pemerintah, sehingga pemerintah dalam melakukan kebijakan akan sulit dan harus mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil, karena tiap-tiap kebijakan akan berdampak baik untuk rakyat atau justru malah akan memperburuk keadaan. Negara ini sangat merasakan dampak dari penyebaran virus COVID-19, baik dalam segi kesehatan maupun ekonomi. Dengan kepadatan penduduk yang besar, negara Indonesia akan sangat sulit dalam menangani permasalahan penyebaran virus ini. Pencegahan terhadap penyebaran virus COVID-19 sudah dilakukan dari peraturan pemerintah untuk mengontrol pergerakan masyarakat dan seruan menjaga jarak, serta menggunakan masker. Pencegahan yang diterapkan harus dapat menyesuaikan analisis pertambahan pasien COVID-19 di Indonesia, sehingga dari analisis tersebut kiranya diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat menentukan sikap dan menghadapi pandemi COVID-19. Okay, next. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yang dilakukan oleh saya. Di sini ada metode yang untuk mengetahui perkembangan dan penumbuhan dari COVID-19 di pandemi ini. Kita menggunakan metode rantai Markov, yang mana metode rantai Markov ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan memodelkan secara stokastik perubahan nilai variabel acak atau keadaan dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Di sini pertumbuhan dari COVID pasti akan mengalami peningkatan, di mana peningkatannya itu ada metode-metode atau probabilitas yang mana jumlahnya itu akan berpengaruh sama daerah wilayah yang kita teliti. Di sini karena di Indonesia kita menggunakan metode ini. Habis itu digunakan untuk menghasil suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nih mungkin ini metodenya kalau di fisika komputasi nanti tidak terlepas jauh dari matriks-matriks mengenai hal-hal materi-materi yang kita sudah pelajari. Di sini probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode waktu. Jadi di sini ada kayak menceritakan masa dan waktu, mungkin kaitannya dengan fisika modern juga, masa dan waktu. Habis itu berikut yang merupakan suatu proses random dinyatakan dalam probabilitas. Probabilitas tree merupakan cara yang sudah untuk menggambarkan sejumlah terbatasnya transisi dari suatu proses Markov. Mungkin saya bisa mengasumsikan itu proses dari Markov itu hampir sama kayak konsepnya suatu mobil.
mobil itu ada dua kejadian, dia mau narik atau mogok. Yang mana nanti itu ada, jika state-nya kendaraan saat ini adalah menarik, maka hanya ada dua kemungkinan untuk kondisi waktu hari berikutnya, yaitu narik kembali atau mogok. Sehingga jumlah probabilistik transisi pada setiap baris adalah 1. Habis itu probabilitas transisi itu tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan status periode sebelumnya. Okay, next. Mungkin saya serahkan ke Yosep. Oke, terima kasih. Jadi di sini adalah aplikasi dari yaitu analisis pertambahan jumlah pasien COVID-19 di tanggal 19 Maret 2020 sampai 31 Maret 2020. Jadi itu adalah data-data yang kami ambil sebagai acuan buat prediksi ke depannya. Jadi dari tanggal-tanggal ini diperoleh data-data pertambahan seperti pada tabel 1 berikut ya. Nah, dari data-data ini kita klasifikasikan terlebih dahulu range penambahan pasien COVID-19 sebagai berikut, di mana untuk pertambahan dari 1 sampai 90 kita golongkan ke dalam state pertama. Kemudian untuk pertambahan dari 91 sampai 181 pasien COVID-19 kita golongkan ke state kedua, 182 sampai 272 untuk state ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah frekuensi dari peralihan dari state 1 ke state lainnya, atau disebut dengan transisi dari state 1 ke state yang lainnya. Dan misalkan kita ambil contoh adalah state pertama ke state pertama lagi. Di sini terdapat 4 kali dari state 1 ke state 1 lagi, yaitu pada tanggal 19, 20, 21, dan 22 Maret. Di sini terlihat dari pertambahan 82, terus hari berikutnya 60, hari berikutnya lagi 81, dan hari berikutnya lagi 64, dan hari berikutnya lagi 65. Jadi dari state 1 ke state 1 lagi itu ada 4 kali. Nah, kemudian nanti akan dibuat suatu tabel peralihan dari state 1 ke state yang lainnya. Tadi adalah state, contohnya adalah state yang pertama ke state yang pertama lagi, itu ada sebanyak 4 kali. Kemudian juga dibuat untuk state-state lainnya, misal dari state 1 ke state 2, atau state 1 ke state 5, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melihat flowchart dari program yang telah kami buat. Jadi yang pertama-tama dimulai dengan input N, di mana N ini adalah jumlah langkah atau jumlah banyaknya prediksi ke depannya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan input data pertambahan pasien, seperti pada tabel 1 tadi. Kemudian untuk I itu sama dengan 1 adalah nilai awal untuk proses pengulangan nanti. Kemudian ada P di sini adalah matriks initial state, atau matriks keadaan kondisi awal, di mana nanti terdapat suatu matriks untuk menunjukkan suatu mula-mula posisi awalnya di mana. Nah, kemudian ada dilanjutkan dengan menghitung frekuensi state seperti tadi, kita menghitung dari state 1 ke state lainnya. Kemudian ada membuat matriks transisi frekuensi state. Jadi dari tabel yang sebelumnya tadi, yang paling terakhir, kita buat dalam bentuk matriks. Kemudian dilanjutkan dengan membuat matriks transisi probabilitas. Jadi bedanya di sini kita akan membagi elemen-elemen yang ada di suatu baris matriks dengan jumlah dari total elemen pada baris tersebut. Jadi tiap-tiap elemen pada baris tersebut kita bagi dengan totalnya di baris tersebut. Maka kita akan memperoleh matriks dengan elemen-elemennya berupa probabilitas. Kemudian dari matriks transisi probabilitasnya kita kalikan dengan matriks initial state, maka akan diperoleh matriks initial state yang baru. Nah, matriks initial state yang baru ini mengandung probabilitas untuk prediksi di hari berikutnya. Oke, misalkan kalau kita kalikan lagi matriks initial state yang baru dengan matriks transisi probabilitas lagi, maka akan diperoleh matriks initial state yang baru lagi. Dan baru lagi ini adalah probabilitas untuk hari berikutnya lagi. Jadi untuk proses ini diulang hingga jumlah N. Nah, kemudian dari matriks-matriks dari hasil perkalian tadi yang berupa matriks initial state yang baru akan di-print untuk melihat berapa probabilitas di tiap-tiap harinya. Kemudian jika sudah sampai pada langkah ke N, maka program diselesaikan.
berikut adalah codingannya. Jadi di sini codingannya seperti yang sudah dijelaskan pada flowchart sebelumnya. Terdapat N. Jadi N ini adalah jumlah langkahnya yang diinput oleh pengguna. Kemudian ada M. M ini adalah matriks matriks transisi frekuensi, jadi masih berupa frekuensi di sini. Kemudian dari matriks transisi frekuensi ini nanti akan dikalikan dengan suatu pembagi. Jadi di sini N1, N2, N3, N4 dan seterusnya ini berupa seper dari jumlah total elemen di tiap-tiap barisnya. Nah, kemudian nanti tiap-tiap N ini dikalikan dengan baris-baris yang bersangkutan. Contoh baris 1 dikalikan dengan N1, baris 2 dikalikan dengan N2, maka akan diperoleh matriks baru yaitu M2. Jadi matriks M2 ini adalah matriks transisi probabilitasnya. Jadi sekarang matriks transisinya sudah berupa probabilitas atau elemennya sudah berupa probabilitas. Kemudian dari matriks transisi probabilitasnya kita kalikan dengan matriks initial state. Jadi initial state ini menunjukkan probabilitas awalnya. Jadi kita anggapannya dimulai dari state 1. Jadi pertambahan pasiennya masih sekitar dari 1 sampai 80-an. Kemudian nanti ketika kita kalikan nilai P-nya dengan matriks transisi probabilitas, maka akan diperoleh nilai P yang baru, dan nilai P yang baru ini akan menunjukkan probabilitas di hari berikutnya. Jadi ini berupa prediksi. Jadi dari keadaan awalnya kita masih di state yang pertama, atau pertambahannya masih sekitar 0 sampai 80, kita memprediksikan ke depan di hari berikutnya, oh ternyata sekarang sudah berubah menjadi sekian. Seperti itu. Nanti proses ini diulang hingga langkah ke N. Jadi sesuai dengan nilai N yang sudah diinput oleh pengguna. Dan di tiap-tiap proses pengulangannya nanti akan di-print nilai dari matriks initial state yang baru untuk melihat probabilitas di tiap hari ke depannya. Dan berikut adalah hasil programnya. Jadi di sini kita juga tampilkan terlebih dahulu bagaimana matriks frekuensi transisinya, sama seperti tabel sebelumnya ya sudah ditunjukkan. Kemudian di sini adalah matriks probabilitasnya, jadi tiap-tiap barisnya sudah dikalikan dengan tiap-tiap pembagi barisnya yang berupa seper total dari elemen tiap barisnya, maka diperoleh matriks dengan elemen-elemen berupa probabilitas seperti berikut. Dan seperti yang telah disampaikan oleh saudara Miek, jadi di tiap-tiap barisnya ini totalnya nilainya 1. Jadi tiap-tiap barisnya elemen-elemennya kalau dijumlahkan nilainya 1. Nah kemudian kalau matriks transisinya sudah dikalikan dengan nilai Pi, maka akan diperoleh nilai Pi yang baru, atau Pi ini yang dimaksudkan adalah matriks initial state-nya ya. Jadi Pi1 ini adalah matriks initial state yang baru untuk yang pertama. Nah, dan diperoleh nilainya sekarang menjadi 0,75, 0,0833 dan seterusnya. Jadi yang awalnya 1000 untuk matriks initial state yang pertama yang paling awal, kemudian setelah dikalikan dengan matriks transisi probabilitas, maka diperoleh Pi1 ini. Dan Pi1 ini menggambarkan bahwa besoknya, hari berikutnya yang pertama, sekarang probabilitasnya untuk state yang pertama itu 0,75. Sedangkan state yang kedua 0,083, untuk state yang ketiga 0,1667 dan seterusnya. Kemudian kalau dikalikan lagi nilai matriks initial state yang baru atau Pi1 dengan matriks transisi probabilitasnya, maka diperoleh matriks initial state yang baru yaitu Pi2. Pi2 ini menggambarkan besok-besoknya lagi atau lusanya ke depan, maka probabilitasnya sekarang menjadi seperti berikut. Seperti pada Pi2 ini. Matriks probabilitas untuk state yang pertama sebesar 0,6625, untuk state yang kedua 0,17 dan seterusnya. Dan kalau Pi2 dikalikan lagi, maka diperoleh Pi3, Pi4 dikalikan lagi, maka diperoleh seperti berikut, dan seterusnya. Jadi semuanya ini menggambarkan probabilitas di hari-hari berikutnya, namun probabilitasnya masih berubah-berubah. Nah, namun pada suatu saat nanti mencapai titik jenuh di mana probabilitasnya tidak berubah lagi, seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelahnya ini. Nilai Pi-nya sudah menyentuh angka 400-an, di mana kalau diperhatikan, nilai Pi-nya ini sebenarnya tidak ada bedanya, semuanya sudah sama. Dan di sini disebut dengan steady state, di mana keadaan probabilitasnya tidak berubah-berubah lagi. Dan inilah probabilitas yang kita pakai sebagai acuan kita untuk membantu dalam memprediksi keadaan yang terjadi ke depannya. Dalam hal ini, nilai pertumbuhan untuk di hari-hari berikutnya. Jadi bisa dipakai oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga dalam mengantisipasi pertumbuhan
nilai pasien COVID-19. Seperti itu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata patah. Sekian dan selamat sore. Oke, langsung saya matikan recordingnya. Terima kasih teman-teman kawan-kawan. Sekian. Oke. Recording.